Oke, kita masuk kepada pembelajaran hipnoentitas. Jadi, Anda akan menciptakan entitas makhluk untuk membantu untuk melakukan tugas menghipnotis, mengendam, atau memagnetisme orang dengan cara yang ajaib. Rahasia penciptaan adalah terjadinya penyatuan antara maskulin dan feminim, antara ayah dan ibu, antara laki-laki dan perempuan. Pikiran sadar mewakili sisi maskulin dan bawah sadar mewakili sisi feminim. Ketika pikiran sadar dan bawah sadar menjadi satu kesatuan, mengalami penyatuan, maka terjadilah penciptaan. Pikiran sadar mewakili power of sound, bersabda, berfirman, berkata-kata. Sementara bawah sadar mewakili power of light, ya, kekuatan cahaya, mewakili imajinasi atau visualisasi. Sekarang coba dengan dengan jari manis tangan kanan Anda buat segitiga sudut di atas seperti ini. Buat di depan mata Anda, ya. Buat segitiga yang sudutnya di atas. Itu mewakili pikiran sadar, ya. Kemudian buat lagi dengan jari manis tangan kanan Anda segitiga sudut di bawah seperti ini, ya, seperti ini. Itu mewakili bawah sadar Anda. Dari zaman nenek moyang kita, para resi leluhur kita, mereka sudah mengenal lambang ini, simbol ini, ya. Kemudian digabung antara segitiga sudut atas dengan sudut bawah menjadi satu kesatuan, menjadi bintang segi 6 seperti ini, ya. Gunakan jari manis tangan kanan Anda untuk membentuk lambang bintang segi 6. Ya, ini latihan dulu. Ya, ini dipakai oleh tradisi kuno, Hindu, Jawa, Israel, dan lain sebagainya, menggambarkan penyatuan ayah dan ibu, menggambarkan penyatuan maskulin dan feminim. Ini adalah dasar daripada segala penciptaan. Persiapan, siapkan cincinnya, karena nanti kita akan masukkan entitas ini ke cincin Anda. Cincin yang nanti pada hari ke-30 dipakai di jari manis tangan kanan Anda. Masuk ke dalam kondisi rileks santai, ya. Duduk tegak, punggung lurus, ya, tulang punggung lurus. Pastikan santai dan seluruh otot kendur. Bernapas pelan, 99, ya. Tariknya 9 hitungan pelan-pelan dari hidung. Hembusnya 9 hitungan pelan-pelan juga dari mulut. Jadi tariknya lewat hidung, hembusnya lewat mulut selama 9 kali pengulangan. Ya, sekali lagi. Tarik napas pelan sambil ngitung dalam hati 9, 1 sampai 9. Hembus pelan lewat mulut sambil ngitung dalam hati 1 sampai 9, diulang 9 kali. Kemudian dalam kondisi santai dan rileks, buat simbol bintang segi 6 dengan jari manis tangan kananmu seperti yang tadi latihan. Setelah itu katakan kalimat ini, ya. Dengan kuasa Sang Pencipta dalam diriku, hari ini aku menciptakan kembaran diriku yang ku beri nama, terserah namanya mau dikasih siapa. Kemudian engkau penuh daya hipnotik, penuh daya magnetik, penuh daya gendam.
engkau super jenius dan cerdas tanpa batas. Dan tugasmu adalah menghipnotis, mengendam, memagnetis setiap orang yang kukehendaki. Kemudian, bayangkan, visualisasikan sosok itu, kembaran dirimu itu, muncul di hadapanmu. Beri pakaian seperti yang kau kehendaki. Saran saya, pakaiannya warna hitam. Kemudian, kalau perlu diberi ikat kepala. Ya, entah ikat kepala model Bali, model Jawa, model Sunda, atau kain yang diikatkan, terserah sesuai dengan kehendakmu. Imajinasikan itu. Kemudian celananya yang dipakai, ya, seperti yang kau ingini, sendal apa sepatu atau nyeker dan lain-lain sebagainya, ya. Bayangkan sejelas dan sehidup mungkin sosok itu. Ya. Jangan buru-buru, perjelas gambaran itu. Lalu katakan, dan kutepatkan engkau di cincin ini. Ya. Kemudian bayangkan itu masuk, sosok itu masuk ke dalam cincin itu. Dan kapanpun aku menggosok cincin ini, 3 kali atau 2 kali sesuai, terserah seperti maumu, engkau keluar dan menjalankan tugasmu dengan benar dan tepat. Ya. Dipahami dulu kira-kira seperti ini, nanti Anda melakukannya. Jadi harus ada perkataan, harus ada visualisasi atau imajinasi. Ya, dimasukkan ke cincin itu. Kemudian kapanpun Anda menggosok cincin itu, ya, dengan tangan kiri, mungkin Anda menggosoknya kanan di kanan, 2 atau 3 kali, terserah Anda. Otomatis dia akan keluar menjalankan tugasmu dengan benar dan tepat. Boleh juga ketika Anda menggosok, membayangkan dia keluar. Nggak usah membayangkan juga nggak apa-apa, itu sudah otomatis. Selanjutnya adalah dirawat, di attention. Misalnya setiap tanggal 1 Anda membasuh itu dengan minyak yang telah Anda sediakan, minyak zaitun atau minyak VCO. Ya, itu sebagai bentuk attention, perawatan, pemeliharaan. Kapan saja Anda boleh memanggil sosok itu dan boleh berdialog secara imajiner dengan sosok itu. Silakan dipraktekkan, dipahami dulu langkah-langkahnya, kemudian praktek. Kemudian praktek juga untuk melakukan latihan atau praktek menghipnotisnya atau mengendamnya dengan teknik ini. Dipahami, baru melakukan action, membuat entitas ini. Selanjutnya kita akan belajar kepada hipnopunktur atau meridian. Saya kebetulan punya 2 sertifikat akupuntur dan ICN puntur. Jadi saya belajar dan mengetahui dari pengalaman teman-teman master akupuntur yang punya murid-murid banyak, muridnya juga banyak dokter dan lain sebagainya, dan dari pengalaman sendiri, ada titik-titik tertentu yang kalau kita ketuk-ketuk atau kalau kita taruh tangan kita di titik-titik itu, orang akan mudah trans. Ya, kalau di dalam dunia akupuntur ada namanya istilah meridian, jalur energi. Ya. Jadi ini adalah beberapa gambar yang bisa Anda coba sendiri dulu sebelum Anda melakukannya kepada orang lain. Dicoba-coba. Di gambar-gambar ini ada titik-titik hitam, ya. Ada titik-titik yang boleh Anda ketuk-ketuk pelan dengan jari manis tangan kanan Anda, atau cukup taruh tangan Anda di situ, ya, tumpangkan tangan di situ, kemudian kirim energi Anda ke situ melalui titik itu. Kalau untuk membuat ngantuk, ya Anda bilangnya ngantuk, membuat tidur, bilangnya tidur, membuat rileks seperti itu. Dicoba dulu kepada diri sendiri, coba efeknya seperti apa. Ya, misalnya Anda lakukan duduk santai, rileks, kemudian diketuk-ketuk pelan sambil masukkan energi.
rileks, apa ngantuk, apa tidur, terserah, selama mungkin 5 menitan. Ya, ini juga bisa Anda pakai untuk misalnya ketika mau membawa klien Anda untuk masuk ke dalam kondisi trance atau relaksasi. Boleh diketuk-ketuk ya, pelan, atau ditumpangkan. Kan Anda bukan akupuntur, jadi nggak punya jarum akupuntur ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar yang bukan hipnotis, tapi ada fenomenanya. Ada namanya hipnomafia. Jadi pada zaman dulu saya menciptakan nama ini, hipnomafia itu saya pertama kali yang menciptakan. Jadi kebetulan saya mengerti tentang obat bius, ya. Jadi ini bukan hipnotis sekali lagi, tapi fenomenanya kan sama. Saya kebetulan punya otoritas untuk belanja narkotika, segala obat bius dan lain sebagainya. Jadi saya ngerti banget dari zaman dulu sampai selama saya bekerja. Nah, pada zaman dulu itu liar banget. Dunia hipnotis itu liar. Biasa orang-orang hipnotis itu arogan, sombong, belagu, dan lain sebagainya. Dan tantangannya banyak juga tantangan dari orang-orang yang coba saya hipnotis, nanti saya bayar kalau terang dan sebagainya. Nah, saya kebetulan memiliki pengetahuan ini, jadi tidak mau ngurusin orang-orang seperti itu. Jadi saya biasanya memakai ini, ada kloroform, ada sevofluren, ketamin, dan lain sebagainya. Yang saya lakukan adalah saya pakai tisu, saya tetesin itu obat bius itu, kemudian saya bilang kepada orang itu yang nantang dihipnotis, coba kalau kamu cerdas, di hirupan kelima ini akan rasa jeruk, nanti keluar rasa jeruk. Hirup yang kuat-kuat, baru 3 kali udah tertepar dia, antara 30 menit sampai lebih. Karena memang itu obat bius ya. Jadi itu awalnya dari situ saya menciptakan hipnomafia, karena pada zaman dulu banyak orang nantang pengen dihipnotis dan lain sebagainya. Daripada capek-capek ya udah saya kerjain aja. Nah, pada zaman dulu saya juga jualan nih produk-produk ini, karena saya memiliki rekan-rekan ahli anestesi banyak banget di banyak rumah sakit. Ya, bukan hanya di satu provinsi, tapi di beberapa provinsi. Hari ini masih banyak yang jualan secara sembunyi-sembunyi, tapi sebetulnya aturannya harus izin Menteri Kesehatan dan sebagainya. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan saja bahwa ada teknik itu. Kemudian kalau Anda lihat di pesantren-pesantren, di dukun-dukun, tukang-tukang pijet dan lain sebagainya, ada namanya katanya hipnototok leher. Itu bukan hipnotis, itu membuat orang pingsan. Jadi dia menekan 2 nadi utama di leher bagian atas kiri kanan, ya, ditekan. Itu yang terjadi adalah oksigen tidak bisa lari ke otak, tidak masuk ke otak, sehingga yang terjadi adalah pingsan. Itu juga bukan hipnotis, walaupun banyak praktisi mengatakan itu hipnotis. Ya, Anda bisa lihat di YouTube itu banyak banget yang sudah ngupload. Kata kuncinya adalah totok pingsan atau hipnotis totok. Ya, totok pingsan itu banyak banget. Teknik-tekniknya seperti itu, sederhana. Walaupun seperti itu efektif juga untuk memberikan sugesti, disugesti orang masuk dunia lain, disugesti orang mengalami apa ya. Rahasianya adalah ketika mau bangun disugestikan. Jadi sebelum menotok disugesti, nanti kamu akan melihat apa, masuk ke dunia mana. Sesudah bangun disugesti lagi. Ya, seperti itu. Kemudian ada hipno binatang itu, kecuali yang pakai jigong, yang lain adalah cuma teknik ya, ayam, kucing dan lain sebagainya yang dengan teknik tertentu itu bukan hipnotis, itu teknik karena mata mereka mengalami semacam hang, atau sifat daripada binatang adalah freeze, membeku ketika dalam kondisi tertentu. Itu cara alami ya. Jadi secara alami binatang itu, kita juga seperti itu di bagian paling primitif ya, ada namanya flight, freeze, sama fight. Jadi kalau berani jangan fight, melawan. Kalau nggak berani ada 2 pilihan, kabur atau freeze, pura-pura mati, membeku, seperti itu. Nah, kelinci, kucing, ayam, dan banyak binatang bisa dibuat seperti itu. Caranya tinggal lihat di YouTube, banyak banget. Itu bukan hipnotis ya, tetapi ketika Anda mengembangkan
energi murni Anda, kemudian melatih sedemikian rupa, dengan kelembutan tertentu Anda bisa mempengaruhi dan bisa menghipnotis binatang apapun. Seperti yang sudah didemokan oleh tokoh Jigong dari Jepang di video pengantar yang saya sudah berikan kepada Anda. Jadi ini berbagai jenis-jenis yang bukan hipnotis ya, yang mafia, totok, hipnotis binatang dan lain sebagainya. Ini sebagai pengetahuan, boleh Anda praktekkan iseng-iseng. Tapi kalau yang mafia ini karena jaringannya ketat ya Anda harus cerdik seperti itu. Sebetulnya ada bahan-bahan alami yang bisa juga untuk membawa orang ngetrans, ya, entah ganja, entah kecubung, entah tembakau tertentu, ya, teh tertentu dan lain sebagainya. Dulu saya sangat mengeksplorasi hal-hal seperti itu karena memang belajarnya dulu pol-polan seperti itu. Oke, jadi silakan membuat entitas dan mempergunakan itu. Nanti di hari ke-30 ada full powerkan. Bikin aja dulu, dipahami langkah-langkahnya seperti yang saya tadi jelaskan. Kemudian silakan juga praktekkan menyalurkan energi melalui titik-titik yang ada di gambar ini kepada diri sendiri dulu, atau juga kepada orang lain juga boleh. Baik diketuk-ketuk dengan jari manis tangan kanan Anda atau ditumpangkan dengan tangan kanan Anda sekitar 5 menitan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.